misalkan Selma pertama kali masuk ke pasar modal, untung, oke, seneng toh, besok lagi masuk lagi, beli lagi, untung lagi kan, nah besok lagi beli lagi, untung, tapi nggak dijual, wah ini masih mau naik lagi nih. Ya, namanya manusia ya, pasti tidak akan puas gitu. Masih naik lagi, bla ternyata lain hari dibanting, misal dibalik ya dari tadinya dari cuan, dari untung, tiba-tiba jadi loss. Itu seperti itu ada hal seperti itu. Hai Sobat Radar Malang TV, kembali lagi bersama saya Selma Kirana di Belajar Investasi. Welcome to the new year. Nah, di awal tahun 2023 ini kita udah tutup tahun 2022 kemarin ya. Kita udah belajar lumayan banyak nih tentang investasi, tentang pasar modal juga gitu. Nah, tahun ini kita akan membuka buku baru lagi di semester baru lagi, pastinya sama kepala sekolah kita. Wow, kepala sekolah Pak Teguh, apa kabar? Baik, Mbak Selma. Selamat tahun baru Pak Teguh. Selamat tahun baru juga Mbak Selma. Kepala sekolah, kita anggap Pak Teguh adalah kepala sekolah. Masa kita sekolah terus nggak ada kepalanya Pak? Gitu, nggak mungkin kan saya gitu. Pak Teguh gimana? Tahun baruan kemana nih Pak? Nggak kemana-mana. Soalnya udah terbiasa nggak kemana-mana ya, 2 tahun kemarin ya. Iya. Terus khawatir macet gitu nggak sih Pak? Utamanya itu. Macet. Tapi di Malang atau di luar Malang? Kemarin sih keluar Malang juga sih, cuma dekat-dekat sini aja sih, cuma nggak terlalu jauh. Nggak sempat merasakan macetnya tahun baru ya? Alhamdulillah enggak, karena saya nggak ke kota, rumah saya kan pinggiran, jadi nggak ke kota juga gitu kan. Sama Pak, baik. Soalnya emang euforia tahun baru kali ini itu kerasa ya Pak ya? Iya betul. Kerasa di mana-mana, even kita di rumah pun kayaknya masih kerasa ramenya. Terus di mana-mana kayak ada aja dibuka dengan beberapa kejadian awal tahun yang salah satu pemimpin daerah tangannya harus terkena petasan. Terus pokoknya kemarin 1 Januari itu sempet kok banyak banget ya jadian gitu. Tapi semoga berita-berita dari pasar modal, dari dunia investasi ini menjadi berita-berita baik. Nah, kita akan membicarakan tentang outlook investasi pasar modal, dunia pasar modal di sepanjang tahun 2023. Agak ngeri sih Pak sebenarnya saya berbicara tentang outlook ini ya, karena udah berani nih kita. Udah berani mengangkat tema outlook nih, padahal kemarin-kemarin itu masih benar-benar yang kita sangat perkenalan secara dasar gitu. Nah, berbicara tentang 2023 nih Pak, gimana sih Pak kira-kira pandangannya terhadap industri sendiri, industri pasar modal sendiri sepanjang tahun 2023 di antara banyaknya ancaman resesi global sepanjang tahun kelinci air ini nanti itu gimana sih Pak? Oh ya, 2023 tahun kelinci ya? Kelinci. Wow. Tahun kelinci. Tahun kelinci itu berarti identik dengan kecerdikan ya? Kecerdikan atau kelincahan itu? Dua-duanya kayaknya, karena kelinci gitu itu kan ya? cerdik dan lincah ya. Nah, semoga gampang juga lompat-lompat gitu. Semoga juga nanti market juga seperti itu ya, lincah dan memberikan cuan banyak kepada investornya. Aduh amin. Berarti saya harus sudah mulai masuki market lagi di tahun ini. Oke. Gimana nih Pak pandangannya terhadap industri pasar modal? Di 2023 ini masih sama ya seperti dengan 2022 kemarin untuk industri pasar modalnya itu sendiri ya. Mungkin malah 2023 ini malah mungkin lebih bagus ya untuk industri pasar modal sendiri, karena ini di awal tahun aja udah rame banyak emiten-emiten yang go public ya, IPO ya. Ini juga sebentar lagi juga salah satu bank besar ya, bank daerah ya, bank daerah besar tuh di Sumatera, Bank Sumut juga. Itu juga kebetulan tahun ini juga bulan ini bulan ini udah mulai pooling ya. Kemarin ditutup tanggal 18, nanti Februari baru di market ya. Itu juga masuk juga. Itu sebenarnya industri pasar modal berarti masih menarik. Ya, masih menarik untuk 2023 ini. Baru 1 bulan aja udah diawali oleh beberapa emiten yang publik ya. Seperti itu salah satunya ya, yang paling besar tuh ya ini adalah dari Bank Sumut itu tadi ya. Mungkin nanti akan
menyusul Bank Jabar sama dia menyusul Bank Jabar sama Bank Jatim ya. Jadi I jadi see. kan pertama kan bank daerah yang udah go public kan Bank Jabar, terus setelah itu Bank Jatim. Nah, sekarang disusul Bank Sumut. Dan itu biasanya kalau bank-bank seperti itu sangat menarik ya untuk bank daerah seperti ini tuh. Jadi untuk kembali ke industri pasar modalnya sendiri, kita masih optimis ya untuk 2023 ini pasti akan lebih baik ya, akan berkembang lagi seperti itu. Nah, oke Pak. Ngomongin soal tadi beberapa emiten sudah ada yang go public. Saya sempat membaca katanya tahun-tahun ini tuh banyak, tahun ini atau tahun akhir kemarin ya, itu banyak yang pembagian dividen besar-besaran. Itu benar nggak sih Pak? Iya, ada. Nah, ini untuk tutupan tahun kemarin juga ya memang besar, utamanya perusahaan tambang ya. Ada salah satu perusahaan tambang yang membagikan keuntungannya lumayan besar juga ya, itu besar ya, baik nominalnya terus bertambah memang besar. Nah, nanti kan mulai tahun ini kan paling nanti sekitar bulan Maret kan baru muncul juga laporan-laporan keuangannya untuk laporan keuangan 2022 terakhir ya. Nah, itu nanti pasti akan menarik lagi juga tuh untuk beberapa perusahaan. Biasanya yang kasihkan dividen besar itu ya selain perusahaan tambang ya perbankan sih. Oh, justru perbankan itu tadi ya? Iya. Perusahaan tambang, perbankan gitu ya? Oke, nah itu ada pengaruhnya nggak sih Pak kalau ketika sebuah perusahaan ini sudah memberikan dividen secara besar-besaran, itu nextnya sahamnya bakalan agak turun kah atau justru stabil atau justru naik karena banyak yang ingin masuk, soalnya dia sudah istilahnya bagi-bagi dividen gede gitu. Itu ada pengaruhnya nggak sih untuk nextnya? Ada pengaruhnya, tapi apakah dengan dia memberikan dividen besar berkorelasi dengan kenaikan harga sahamnya? Itu bisa ya, bisa tidak. Soalnya gini, contoh ketika kita sebut aja perusahaan tambang itu adalah Indo Tambang Raya ya, Indo Tambang Raya itu ITMG. ITMG itu membagikan keuntungan itu besar tuh. Ketika kumdet itu seperti apa? Setelah kumdet itu biasanya ada penurunan tuh. Nilai-nilai harga sahamnya itu agak turun. Begitu juga kita ngambil contoh saham perbankan ya seperti BRI, ketika dia membagikan dividen ya mendekati kum atau seperti apa, itu biasanya akan ada kenaikan dan setelah itu pasti ada penurunan. Tapi pernah juga suatu kejadian ketika dia mendekati kum malah turun, itu juga ada. Itu seperti itu, makanya kadang muncul istilah juga dividend trap ya. Dividend trap seperti itu biasanya terjadi di saham-saham tambang seperti PTBA. Itu sering terjadi kalau di PTBA seperti itu, semacam dividend trap seperti itu, ketika selesai mau kum X-nya langsung ya turun sesuai jumlah dividennya itu tadi terbagi. Seperti itu. Malah kadang bisa lebih juga. Berarti kita harus cerdik ya Pak ya? Nah itu iya, kita harus bisa melihat peluangnya juga seperti apa. Ketika memang kita mengambil hanya mengharapkan dividen, boleh kita masuk tanpa harus menunggu 1 tahun ya. Kita menunggu pas dari tikumnya aja, besoknya dilepas, itu kita udah dapat. Gitu Pak? Tercatat sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Makanya di situ kan ada istilah cum date sama ex date ya. Cum itu adalah batas terakhir ketika investor memiliki saham tersebut. Nah, ex date itu setelah cum ya. Jadi setelah ex date itu kalau dia beli dia udah nggak dapat dividen seperti itu. Oke, baik. Lalu peluang pasar modal di 2023 ini seperti apa Pak? Kira-kira saham-saham apa sih yang kelihatan menarik? Tadi kan sempat di-spill karena udah ada beberapa bank daerah yang go public gitu. Kira-kira selain itu ada saham apa nih Pak? Oke. Kalau kita melihat Mbak ya, untuk 2023 ini di kuartal pertama memang kemungkinan ya kita ngelihat kuartal pertama ini masih belum baik ya, masih dibayang-bayang oleh resesi ya, resesi 2023. Cuman nanti setelah ini semester kedua seperti apa, kita optimis bahwa IHSG ya pasar modal itu akan membaik, dan kalau kita sendiri sih memprediksikannya, mentargetkannya itu adalah IHSG ditutup di 7.450 end of year ya. Nah, kalau selama 1 tahun ini, kalau kita sih menyarankan ada di perbankan maupun pertambangan ya, di telekomunikasi juga. Kalau di perbankan kita lebih cenderung ke BBRI sama BBNI. Terus di Inco, ini di mining ya, Inco. Terus di telekomunikasi kita ada XL ya. XL ya, XL. Terus ada juga Pegas. Indosat? Pegas. Enggak. Indosat kita enggak cover seperti itu. Malah kita melihat BRI, BNI, XL, Pegas, Inco. Nah, itu untuk tahun ini kita lihat akan lebih bagus daripada tahun
Tuh, sebelumnya. sempat ke-spill tuh. BRI, BNI, Pegas, XL, Inco. Inco itu 5 dulu aja. Oh baik, itu 5 dulu. Oke. Kalau consumer Mayora. Mayora. Oh, FMCG. MYOR. Mayora ya, Mayora. Baik, itu untuk yang consumer. Good. Ya, Mayora. Kita lihat untuk 2023 ini untuk peluangnya paling bagus ya. Paling bagus. Iya, untuk 2023 ini. Tetap masih mungkin ada peluang yang lain juga. Kita kan nggak mungkin mengcover semuanya ya. Mungkin kita ngambil 10 saham seperti apa yang kita cover. Nah, di tengah-tengah 2023 ini kan ya, di kuartal pertama ini yang tadi dibayangi resesi sepanjang tahun gitu. Malah kalau kita ada masih berani masuk itu di saham-saham tadi itu. Oh, tuh justru harusnya berani kalau misal benar-benar ada duit sisa, uang dingin, balik ke apa namanya? Awal tuh Pak namanya adalah lupa. Kita adalah yang harus kita pelajari, sifat-sifat yang harus kita punya sebagai investor adalah yang pertama nggak boleh rakus, ya kan Pak? Terus duitnya harus duit dingin, yang nggak benar-benar dipakai, uang dingin yang nggak diambil atau nggak dipakai dalam waktu-waktu tertentu gitu. Nah, untuk 2000 disiplin dan berani mengambil resiko. Iya, betul berani dan tenang. Nah, itu. Iya, baik. Itu investor ya. Itu investor ya. Iya. Oke, ada beberapa saham yang oke nih di cover dicanangkan kemungkinan di 2023 ini akan menguat ya, yaitu tadi BRI, BNI, Pegas, XL, Inco, atau yang di consumer good itu ada Mayora ya Pak ya. Itu yang diperkirakan 2023 akan semakin menguat. Jadi buat teman-teman di sana yang duitnya ada nih, masih dingin nih, belum panas ya Pak ya. Iya. Nggak usah takut resesi dulu. Ayo coba invest di sana di beberapa saham ini. Itu masih 5 loh yang di-spill, masih banyak. 5 lagi itu minggu depan. Oke. Nah, lalu Pak, untuk strategi seperti apa nih Pak? Tiap orang kan pasti punya revolusi tahun baru gitu. Kalau untuk Pak Teguh sendiri menghadapi 2023 dengan banyak-banyak resesi tadi, strategi seperti apa sih Pak sebagai seorang yang baru masuk atau baru terjun di dunia atau di industri pasar modal ini, strategi seperti apa yang harus kita siapkan? Saya pribadi kok nggak yakin kalau 2023 ini ada resesi ya, utamanya mungkin di Eropa meskipun akan ada juga, tapi saya rasa Indonesia kuat. Karena kita bisa makan apa aja nggak sih Pak? Seperti dulu saya waktu Mbak Selma podcast yang dulu itu kan saya bilang saya masih optimis kalau 2023 itu kalaupun kita kena resesi kita bisa bertahan, dan kemungkinan saya malah nggak yakin kalau itu bisa ada resesi di Indonesia ya. Nah, kalaupun sampai terjadi seperti itu, strateginya seperti apa ya, saya sarankan sih kalau memang ada resesi seperti itu, kalau kita mau ada dana untuk masuk ke pasar modal ya, strateginya adalah apa? Belilah saham-saham perbankan. Karena apa? Perbankan itu, saham-saham perbankan, utama saham-saham yang perbankan yang blue chip ya, yang marketnya besar itu untuk recovery-nya tuh lebih cepat. Ya, recovery-nya tuh lebih cepat. Mungkin bisa saya sebutkan seperti tadi BRI, BNI, Mandiri, BCA. Ya, itu kalaupun ada krisis seperti apapun, dia recovery-nya cepat. Itu. Oke. Itu ya Pak. Ya. Jadi strateginya belilah bank-bank miliknya bank-bank, saham-saham miliknya bank. Ya, saham perbankan, tapi saham yang besar perbankan ya. yang besar. Betul. Dan yang terpercaya ya Pak. Iya, terpercaya ya. Berarti di pasar modal nggak ada bank meskipun ada bank, ada yang nggak terpercaya berarti ini. Emang ada? Nggak ada kan Pak? Lah, kan sudah ada LK45, LQ45. Nah, itu kan makanya saya tadi menanyakan ke Mbak Selma kan, yang terpercaya. Berarti ada yang nggak terpercaya dong kalau seperti itu. Oh iya benar. Kalau udah masuk di itu kan pasti terpercaya. Gitu. Terpercaya. Tanpa tanda kutip ya. Oh, iya. Tanpa tanda kutip, ya benar. Lalu seperti apa lagi Pak? Beli saham di perbankan itu tadi yang besar, mungkin ya BRI, BCA, Mandiri, BNI gitu kan. Lalu di split, jangan hanya di perbankan, jangan hanya di pasar modal aja. Ya, mungkin di split juga di obligasinya. Ya kan, obligasinya biasa kalau misalkan
Seperti itu. Obligasi biasanya kan kuponnya besar tuh kalau mendekati seperti itu. Nah, kita bisa belilah kita obligasi juga. Jadi nggak cuma di fokus di pasar modal di sahamnya saja, tapi kita juga beli obligasinya. Biasanya kalau pas ada seperti itu juga obligasinya juga menarik tuh. Tapi ya kita pilih yang ratingnya A+ ya, double A+ atau seperti apa, dan yang diterbitkan oleh perusahaan yang terpercaya ya. Kalau enggak ya kita ngambil orinya pemerintah aja. Kak, sekarang ini kan mau ada ori baru ya, yang mau diterbitkan juga dari pemerintah, SBI berapa itu kan, saya lupa. Nah, selain ke saham tadi, kita juga harus di pasar obligasinya juga. Itu ketika memang kita mengalami suatu krisis ya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan kalau misalkan kita mau strateginya ketika kita masuk di pasar modal ketika saat krisis itu seperti itu. Oke, kuncinya tenang dulu. Ya. Terus buka-buka YouTube-nya Radar Malang TV. Oh, waktu itu kalau nggak salah Pak Teguh pernah ngasih tahu gini. Dan teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain, itu udah pernah ngasih tahu bagaimana menghadapi krisis, bagaimana. Nah ini nanti ya, tapi jangan sampai ya Pak ada krisis ya. Tapi itu akan seru kita bahas. Mungkin saat menjadi satu bahasan pokok sendiri, bagaimana menghadapi krisis ketika benar-benar krisis itu terjadi gitu. Kita kupas satu-satu next nanti. Bagus itu. Ya kan Pak ya? Bagus itu. Oke, karena kan semua orang mungkin kalau tiba-tiba kaya itu bisa ya Pak ya. Tapi kalau semua orang tiba-tiba duitnya harus, apalagi kita ngomong investasi itu kan siap kehilangan ya Pak. Siap naruh, siap kehilangan. Nah, kayaknya nggak semua orang itu, hampir semua orang tidak siap kehilangan. Jadi kita harus belajar tentang krisis itu tadi nanti ya Pak ya. Oke, manajemen krisis di investasi kayaknya itu oke. Nah, menurut Pak Teguh sendiri, saham mana yang tadi kan sudah disebutkan saham-saham yang aman gitu ya, yang kalau bisa dijauhi Pak, justru kalau bisa dijauhi itu ada nggak look up khusus gitu, misal kayaknya jangan dulu ambil saham tentang ini deh, tentang ini gitu, nggak usah spill brand lah, ada nggak? Oke. Ada. Jadi gini, kadang di market itu ada suatu saham yang tiba-tiba naik tinggi tuh, tiba-tiba naik, nggak ada news, nggak ada fundamental apa, tiba-tiba naik itu seperti itu ya. Terus nanti tiba-tiba juga turun. Nah, terus nanti naik lagi. Atau misalkan dia turun berapa hari, setelah hari ke-5, ke-4, terus tiba-tiba dia naik ke atas itu kan. Nanti diem gitu. Nah, saham-saham seperti itu yang harus kita hindari. Jadi kadang ketika kita melihat istilahnya di sistem itu namanya running trade ya, itu pergerakan saham-saham semuanya. Ada satu saham yang tiba-tiba dia naik tinggi tuh, ada tiba-tiba saham yang naik tinggi, orang pasti akan tertarik kan masuk seperti itu. Nah, karena dia mengikuti, kalau kita nggak punya plannya, kalau kita nggak bisa disiplin, itu seperti apa, mendingan jangan masuk. Karena apa? Kita nanti bisa nyangkut di atas. Ya, kita nggak sempat keluar, dia udah turun, sahamnya itu udah turun. Mungkin di istilahnya mungkin walaupun kita nggak mengatakan itu ada ya, maksudnya orang menyebutnya sebagai saham-saham yang digoreng ya. Mungkin tepatnya sih di maintenance ya, di maintenance seperti itu. Jadi dari harga sekian sebetulnya naik sekian, harga terus nanti turun anteng atau diam seperti apa, terus tiba-tiba naik lagi ya, udah naik ke atas, nanti turun lagi, seperti itu. Nah, hal seperti itu kalau kita belum memahami, belum mengerti, utamanya untuk pemula, mendingan jangan. Ya, kecuali nanti istilahnya bisa ketinggalan kereta ya, seperti itu, nanti nyangkut di atas ya, gitu, seperti itu. Nah, hal seperti itu yang harus dihindari tuh. Banyak hal saham-saham seperti itu tuh banyak ya, saham itu tuh banyak. Cuman kalaupun mau nyoba nggak apa-apa, coba, tapi jangan banyak-banyak lah. Ya, jangan banyak-banyak aja, untuk paling nggak untuk coba adrenalin kita aja ya. Tapi siap rugi aja seperti itu. Ya kalau pas dia bisa keluar ya dia untung gitu, cuan itu ya. Cuman kalau misalkan dia belum memahami karakter pasar modal seperti apa, karakter saham masing-masing saham seperti apa, ya saham seperti itu mendingan jangan diambil. Nah, itu yang harus dihindari. Ya saham-saham gorengan lah istilahnya seperti itu. Orang bilang di luar mesti istilah saham gorengan gitu ya. Kalau kita sih nggak ada istilah saham gorengan gitu ya. Cuman orang luar aja ya, di luar pasar modal bilang, oh ini sahamnya digoreng seperti apa gitu. Nah, hindari hal saham-saham yang seperti itu. Cirinya gampang kok kalau saham yang lagi digarap seperti itu. Nggak ada news ataupun tiba-tiba ada berita bagus seolah-olah dia akan melakukan action apa gitu kan, terus langsung dinaikin gitu kan, istilahnya ditarik ke atas gitu kan ya, tarik ke atas, terus nanti tiba-tiba muncul bad news, orang pada jualan semua gitu, tapi ternyata di bawah ada yang nampung, nanti kasih
good news lagi, naik lagi, hal seperti itu. Kalau kita nggak nggak mengerti, nggak peka, ya nggak mengerti, ya kita bisa jadi korban sih, bisa nyangkut di atas gitu. Karena pasti ya, saya nggak bilang pasti ya, maaf kalau saya bilang pasti. Kebanyakan kalau pemula itu biasanya nyangkutnya itu di situ. Karena tergiur tadi ya Pak ya. Betul, tergiur tiba-tiba dia naik 10%, 15% gitu kan. Dia masuk, padahal udah naik 15% dia masuk kan. Ternyata setelah nyabutnya telat. Turun. Iya, turun. Itu seperti itu sering terjadi ya. Untuk yang pemula kadang tertarik kan ikut seperti itu. Udah ikut masuk gitu kan. Ternyata nggak bisa keluar. Ataupun keluarnya lama, nunggu dia ada yang ngerakin lagi. Itu seperti itu. Oke, lalu idealnya untuk melihat running trade tadi itu Pak, apakah ada periode-periode khusus? Maksudnya tunggu seminggu, kenaikan turunannya seperti apa? Atau itu udah sangat terbaca gitu Pak? Oh, gini. Ada waktunya atau gimana sih Pak? Running trade itu kan berjalan selama market itu berjalan ya, 1 hari itu ya. Nah, yang saya tambahin lagi yang tadi itu selain itu saham Korea itu di running trade juga itu hanya berlaku sesi pertama sama sesi kedua aja ya. Sesi pertama, sesi kedua aja. Nah besok kalau udah ganti lagi. Ganti lagi. Jadi nggak terus standby di situ gitu nggak ya? Enggak. Oke. Running trade nggak seperti itu. Jadi kalau mau lihatnya ya dari teknikalnya aja. Kalau kita mau lihat saham-saham seperti itu, ya dari teknikalnya kita bisa lihat ini per menit ya, per 15 menit, per 30 menit atau per 60 menit kan tuh kelihatan tuh seperti itu. Itu kalau kita mau trading ya, itu seperti itu. Itu kalau strategi kita mau trading, kita menggunakannya adalah teknikalnya itu tadi, yang dulu dibahas juga kan di sini kan teknikalnya itu. Nah, itu seperti itu. Untuk lihatnya seperti itu. Cuma kadang kan kalau kita bicara pemula itu kadang ada yang punya bekal, ya, ada juga yang belum, cuma ngikut-ikutan. Nah, kadang yang jadi korban adalah ikut-ikutan itu tadi. Nggak ngerti apa-apa, pokoknya temannya gitu ikut gitu ya. Nah, kadang kita juga kalau mau masuk ke saham, beli sahamnya itu kita juga lihat value-nya. Value-nya dalam artinya, misalkan gini, hari itu, bukan hari itu tuh, ketika market masih berjalan, misalkan mau beli saham ABCD ya, dia naik, kok naik banyak, kita lihat value-nya berapa. Kalau value-nya tuh di bawah 10 M, ya 10 bio, mendingan jangan ikut. Ya, itu tidak juga seperti itu. Jadi kalau kita mau beli untuk trading atau seperti apa, ya, kalau adalah dilihat juga value-nya. Dalam saat itu value-nya udah berapa? Kalau masih di bawah 10 bio, itu resikonya masih besar. Masih besar untuk dimainkan ya, seperti itu. Tapi kalau di atas 10 bio, rata-rata di atas 10 bio itu kita paling nggak masih lebih aman ya, itu seperti itu. Karena ada saham itu suatu saham yang nggak nyampe 10 bio, paling berapa bio aja, di bawah 5 bio tiba-tiba bisa naik tinggi. Oh, itu justru bahaya ya? Iya, justru bahaya seperti itu. Patut diwaspadai seperti itu. Kalau mau nyoba ikut nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak lah. Ya, jangan banyak-banyak, buat iseng-iseng aja nggak apa-apa, ikut aja. Tapi ya dia harus punya patokan juga, ketika nyampe harga berapa dia harus keluar. Seperti itu. Berapa tik dia keluar, seperti itu. Kalau mau selamat, itu seperti itu. Dilihat juga value-nya juga seperti itu. Oke. Semakin menarik. Tadi dari 2023 kita udah mencuri sedikit ide dan sedikit tips untuk menghadapi 2023 ini nanti. Tadi sudah ada beberapa emiten, sudah ada beberapa BRI, BCA itu apa sebutnya? Emiten bener ya? Iya betul emiten. Emiten yang go public, yang bisa dibilang itu adalah saham-saham yang mungkin bisa dibilang menarik gitu ya Pak ya, untuk kita jajaki di tahun-tahun ini gitu. Udah diceritain juga tentang strategi investasi dan peluangnya seperti apa tadi. Menurut Pak Teguh peluangnya justru di 2023 ini masih aman gitu. Justru malah kayaknya belum ada resesi gitu ya. Ini kita akan bisa pernyataan kita hari ini tuh akan bisa terjawab berapa bulan lagi sih Pak? Di saham tuh apakah ada waktunya, misalnya kayak triwulan, semester gitu, ada nggak sih sebenarnya? Per kuarter berarti 4 bulan ya? Iya, kita lihat 4 bulan. Jadi kuarter pertama kan kita kan bulan ini. Kuarter pertama ini, di kuarter pertama ini kan kita masih dibayang-bayangi
resesinya, seperti itu, resesi itu. Dan juga kita melihat juga di kuartal pertama ini kemungkinan rupiah juga ke 16.000 kan ya, kalau kemungkinannya seperti itu. Jadi nah hal-hal ini kan bisa benar bisa enggak, jadi seperti itu. Cuman kalau kita mau masuk juga sebenarnya nggak apa-apa, kita masuk juga mulai di kuartal pertama ini juga nggak masalah sih, karena yang banyak kok yang optimis kalau kita itu nggak akan kena resesi, ya nggak akan kena resesi. Jadi makanya kita peluangnya adalah takut atau bullish gitu ya, seperti itu aja kan di 2023 ini. Kalau memang kita yakin kita memang memiliki ya istilahnya uang dingin ya, itu it's okay lah, seperti itu. Oke, seoptimis itu harusnya di 2023 kuartal pertama. Pak Teguh sudah masuk kuartal pertama, Pak? Iya, ini mulai kuartal pertama ini. Sudah spare untuk itu? Kira-kira di tahun ini? Sudah. Enak ya, Pak ya, kalau ngerti gitu ya. Jadi kan sebenarnya bukan Pak Teguh pernah rugi nggak sih, Pak? Ini boleh nggak sih saya nanya? Pernah nggak sih Pak Teguh? Ya pernah toh yo. Kehilangan gitu? Pernah. Nggak mungkin nggak pernah rugi. Oke. Pasti pernah walaupun rugi. Ada di dunia itu nggak mungkin ya, Pak ya? Nggak mungkin. Jadi gini, di pasar modal itu kalau boleh kita bilang itu nggak ada orang pintar. Maksudnya gini, sepintar-pintarnya dia di pasar modal pun pasti punya rugi, pernah loss, pernah apa. Justru kan dari lossnya itu, dari kerugiannya itu dia bisa belajar. Jadi kalau misalkan ada yang bilang saya nggak pernah rugi, saya nggak pernah loss, nggak pernah apa, bla 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 bla, bisa ada dua kemungkinan. Dia lakinya besar? Bukan, dia mungkin nggak trade, nggak ngapa-ngapain. Ya. Kedua mungkin dia investor. Jadi investor kan ketika dia beli saham, dia simpen udah nggak peduli mau kecuali dia pas ternyata ketika mau butuh pas lagi turun beda lagi kan, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada orang hebat di pasar modal. Kalau menurut saya, jadi pasti semua pernah mengalami kerugian. Pasti pernah mengalami kerugian ya. Cuma yang membedakan adalah bagaimana dia memaintenance, bagaimana dia membatasi kerugiannya itu sendiri. Itu yang membedakannya seperti itu. Gitu. Saya pernah rugi 20% pernah awal-awal dulu. Waktu saya masih pertama juga pernah rugi seperti itu. 20% itu kan banyak ya, Pak? Lumayan loh. Ya kalau kita bicaranya persentase ya, bukan bicara nominal angka, ya, nominal. Angka ya. Karena kan di sini kan kita pasti bilangnya pasti persentase ya, gitu ya. Cuma kan yang membedakan kan jumlah lotnya aja kan, seperti itu kan. Berarti lot kan supaya kan ke value ya kan, seperti itu. Semua pasti pernah mengalami kerugian. Justru kalau mereka nggak rugi itu jadi tanda tanya. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu kan? Kok bisa? Kayak mungkin ada kompetisi seperti apa yang dia tapi pasti ada ruginya. Cuma kadang orang itu tidak menunjukkan ruginya, yang ditunjukkan adalah hasilnya. Hasil kesuksesan, hasil kesuksesannya ini loh, saya tahun ini saya untung sekian tapi nggak tunjukin ruginya. Rugi berapa? Kamu untuk mencapai Anda untuk mencapai profit sebesar itu, berapa yang Anda rugi? Berapa yang hilang tadi ya? Berapa yang hilang? Berapa ya untuk mencapai itu Anda kehilangan berapa? Padahal itu dua mata pisau ya, Pak ya? Kalau dapatnya segini juga nggak mungkin, nggak kehilangan sama sekali, itu nggak mungkin gitu ya? Nggak mungkin. Makanya di situ di ini kan ada batasannya. Setiap orang membatasi berapa resiko yang dia bisa terima gitu ya. Resiko yang biasa dia terima berapa? Karena ada kadang ketika dia merasa udah gini. Misalkan Selma pertama kali masuk ke pasar modal, untung, oke, seneng toh. Besok lagi masuk lagi, beli lagi, untung lagi kan. Nah, besok lagi beli lagi, untung, tapi nggak dijual. Wah, ini masih mau naik lagi nih. Ya, namanya manusia ya, pasti tidak akan puas gitu. Masih naik lagi, bla bla bla. Ternyata lain hari dibanting, misal dibalik ya, tadinya dari cuan, dari untung, tiba-tiba jadi loss. Itu seperti itu. Itu ada hal-hal seperti itu. Makanya kadang kalau kita nggak punya batasan yang berapa sih saya bisa menerima kerugian, ya kan? Nah, keuntungan sebenarnya kita harus ada batasan juga. Berapa sih saya bisa menerima keuntungan itu? Karena kita kadang nggak tahu nih sampai kapan saham ini akan naik. Itu juga kita nggak tahu sampai kapan saham ini akan turun terus. Nah, hal seperti itu kan, kalau kita nggak punya batasannya, ya kita nggak akan bisa ngapa-ngapain.
Jadi ketika mau turun nggak apa-apa, besok paling naik lagi itu. Oh ternyata turun lagi nggak apa-apa, besok mau naik lagi. Oh kok turun lagi? Oh ya udah saya jadi investor. Jangan tak biarin aja, nanti juga bakalnya naik. Ternyata berjalan waktu justru malah hilang. Nggak naik, stagnan seperti apa, stuck seperti itu ada. Itu juga, wah naik ini, masih naik, berapa 5%, nggak apa-apa nih, masih naik lagi nih. Oh ya naik lagi, wah ya 6%, oh ya 7%, oke 7%. Wah ini kemungkinan naiknya bisa sampai 20% nih, masih mau naik lagi, besok mau naik lagi nih. Udah biarin aja. Ternyata besoknya turun ataupun nggak turun, disuspend. Kan bisa, hal itu bisa. Jadi ketika di bursa itu sebenarnya investor itu ataupun trader itu sebenarnya dilindungin ya, dalam artian ketika ada suatu emiten yang pergerakannya tidak wajar, itu kan masuk unusual market activity ya, sebagai market yang tidak wajar, itu ada peringatannya. Nanti si emiten tersebut pasti akan ditanyain, kenapa sahammu kok naik seperti ini, di luar kewajaran, padahal kamu nggak melakukan apapun, nggak ada corporate action, nggak ada apapun juga kok sahammu naik. Nah, itu nanti sahamnya disuspend dulu tuh, nggak boleh diperdagangkan. Jadi kalau misalnya kamu punya di harga tinggi dan biasanya setelah dibuka sahamnya turun, seringnya seperti itu. Ketika open suspend, ketika UMA itu open suspend, sahamnya turun berjalan waktu, tapi nanti lain waktu lagi naik lagi. Ada seperti itu. Itu kalau kita di pasar modal itu seperti itu. Makanya kalau kita nggak punya batasan yang bisa kita terima, baik itu keuntungan ataupun kerugian, ya nanti kita nggak akan tahu kita mau ngapain. Itu seperti itu. Misalkan saya batas kerugian saya 5%, saya cut loss. Apapun yang terjadi, ketika dia ternyata balik lagi, naik lagi, terserah. Pokoknya saya 5% saya ada cut target loss. lah ya. Iya, seperti itu. 5% saya cut loss. Oke. Ketika 5%, nyampe 5%, dia buang. Istilahnya dia jual rugi kan, cut loss seperti itu. Ternyata sahamnya naik, nggak apa-apa. Ataupun ternyata sahamnya turun, ya udah, berarti saya selamat di situ. Cuman kadang kan namanya juga manusia ya. Aduh, kenapa saya cut loss, naik lagi nih sahamnya? Itu wajar, seperti itu. Gitu juga untung. Ketika sahamnya tuh untung, nanti mau untung lagi, ternyata enggak. Aduh, kenapa pas untung kata jual ya, sekarang malah jadi rugi, jadi minus. Itu ada seperti itu. Karena apa? Ya karena tadi nggak ada batasan. Nggak ada batasan yang bisa dia terima. Itu yang sering terjadi adalah seperti itu. Tuh. Jadi masih mau naik. Maksudnya jadi kan jual harapan. Gitu. Kan jual harapan. Padahal kan itu hanya ada di otak kita ya kali harusnya ya. Iya, di pikiran kita, di mindset kita seperti itu. Harapannya ini masih mau naik lagi. Sekarang turun. Turun ya, besok naik lagi, enggak apa-apa turun. Turun berapa persen? 5%, enggak apa-apa, besok juga turun. Besok naik lagi lah ini paling. Turun lagi. Waduh, turun lagi. Enggak apa-apa ya, sampai ya udahlah jadi investor. Cuman kadang memang kita enggak punya keberanian. Kadang nggak punya keberanian. Kayak misalkan kita tahu nih, kalau seperti ini itu nggak bagus nih, misalkan betul. Tapi kita nggak berani melakukan eksekusi. Itu ada. Kadang kita nggak punya keberanian. Padahal dia tahu kalau seperti ini akan seperti ini. Oh ya, kalau nggak aku cut loss, nanti modalku juga akan berkurang. Nggak bisa kita switch ke yang lain, gitu kan. Tapi, takut emang udah biarin aja. Nah itu kadang hal itu juga terjadi, itu seperti itu. Karena saya juga pernah ngalamin. Jadi berani juga sangat penting ya ternyata ya untuk melakukan tindakan. Mungkin dia takut kecewa, Pak. Iya. Kadang gini. Aduh, tak jual naik ya, Pak ya. Aduh, kok naik ya ternyata. Coba tadi nggak tak jual. Aku udah bisa dapat segini gitu ya. Ada seperti itu terus. Oh ya. Tadi pas untung kenapa nggak tak jual ya? Lumayan bisa beli bakso gerobak gitu. Sekarang turun gitu ya. Aduh gitu. Udahlah, nggak apa-apa nanti aja. Kalau uang dingin nggak masalah. Tapi kalau itu bukan uang dingin, itu yang jadi masalah. That's why di fundamental ya berarti. Itu apa? Fundamental ya, yang harus uang dingin itu. Uang dingin itu bisa di fundamental juga. Intinya mau fundamental atau teknikal itu kan analisa. Cuman modal yang kita pakai itu harus memang uang nganggur. Ya itu ya alasannya. Kenapa biar kalau misal kecewa itu nggak nemen-nemen gitu ya. Betul. Oke. Soalnya kadang ada gini, manusiawi juga. Ketika taruhlah
sebelah dulu ada ya investasi apa tuh yang tipe-tipe nilainya naiknya gede gitu kan. Naik, Gitu rame kan. di mana-mana. Rame di mana-mana kan. Aduh, ikut dah gitu, ikut seperti apa. Ternyata dia cuma dasar ngikut aja, nggak tahu apa-apa gitu kan. Dia nggak bisa action. Ya kan, nggak bisa action. Itu mau apain, seperti apa itu kan nggak ada. Nah, begitu juga di kita di pasar modal itu juga kadang ada yang kayak gitu. Aduh, pokoknya aku ikut aja deh gitu kan. Oke, saya ikut aja deh. Gak apa-apa, saya mau beli ini aja, ikut. Loh, kenapa beli ini? Gak apa-apa, teman saya pada beli ini. Oke, tapi teman-temannya udah keluar, bisa keluar, dia nggak keluar. Itu ada hal seperti itu. Jadi berbagai macam karakteristik ya, berbagai macam karakteristik seperti apa. Ada yang tahu tapi dia nggak berani action, itu juga ada. Ada juga yang ya pokoknya action lah, yang untuk menyelamatkan modal itu juga ada. Cuman kalau 2023 ini sih harusnya kita optimis ya, harusnya optimis juga bahwa tahun 2023 ini meskipun mendekati tahun pemilu ya, tahun pemilu itu kita optimis kalau di pasar modal kita itu akan lebih baik. IHSG mungkin end of year-nya itu adalah di 7.450, itu moderat ya, di target sekitar itu ya 7.450. Nah, waktu itu saya sempat ditanya ya tahun 2022 ya, Pak Teguh ini IHSG akan ditutup di berapa? Ya kan, waktu itu saya bilang antara 7.300 sampai 7.500 ya. Ternyata mencapai cuma 7.300, setelah itu turun lagi ya. Nah, itu ya kan. Ya ini antara 7.300 dan itu pun 7.300 itu pun belum akhir tahun kan ya. Belum akhir tahun ya, kalau nggak salah masih pertengahan ya, tahun Septemberan itu ya, 7.300 spesial kan turun ya. Itu ya memang seperti itu ya, kita nggak bisa mengatakan betul secara 100% itu nggak bisa seperti itu. Tapi ada hitungan range-nya ya Pak ya, antara berapa sampai berapa, dan itu sudah bisa dihitung di awal ya. Iya. Nah, kalau rata-rata untuk 2023 sendiri ini paling enggak ya juga antara 7-8%-an lah seperti itu ya. Makanya seperti itu. 7-8%. Iya, untuk rata-ratanya itu PE-nya ya, price earning-nya seperti itu di situ. Nah, intinya sih kalau kita yang di industri pasar modal itu kita optimis ya. Kalau saya pribadi sih optimis kalau kita nggak akan kena resesi sih, seperti itu. Kalaupun kena pun kita masih bisa survive, ya masih bisa survive seperti apa. Nggak akan seperti negara lain ya yang mungkin sangat terasa atau seperti itu. Kalau di sini kan berapa kali kita krisis juga tetap selamat aja masih kan bisa. Ya, masih bisa ya. 2008 ya kan, 2008 marketnya crash, 2009 perlahan-lahan naik lagi gitu kan, berjalan sampai sekarang, sampai di harga IHSG di 6.000-an gitu kan. Dari dulu masih IHSG masih berapa, 1.000-an tuh berapa kan seperti itu ya. Akhirnya kan recovery terus seperti itu. Jadi kita tetap optimis lah untuk seperti itu. Masih optimis lah ya. Masih optimis, dan untuk kita sendiri market outlook di 2023 ini kita lebih menjagokan istilahnya ya. Kalau boleh saya katakan menjagokan. Itu tadi di perbankannya ada BRI, BNI ya, terus ada Inco juga, terus ada Pegas, Excel, ada juga Mayora ya, Mayora itu seperti itu. Itu best 6 ya. Jagoan selama 2023 ada di top 6. Oh, top 6 ya. Saya ulangi lagi, top 6-nya adalah BRI, BNI, Pegas, XL, apa tadi Pak? Mayora. Inco dan juga Mayora. Dan satu hal yang barusan saya sadari adalah ternyata batasan itu sepenting itu. Iya, betul. Untuk di industri pasar modal, baik itu batasan untuk ngejual atau batasan untuk menerima untung dan rugi gitu ya. Itu kita harus memiliki batasan. Oke, boundary is important untuk di industri pasar modal itu. Luar biasa sekali Pak. Ini awal yang cukup menggembirakan. Awal tahun yang cukup menggembirakan. Kita akan bisa melihat nanti akhir tahun 2023 ya Pak ya. Semoga kita masih terus bersama. Kita jawab lagi. Kira-kira 2021 2023 awal. Ya? Evaluasi gitu. Kita sempat ngobrolin ini nih Pak. IHSG. Bapak ngomong di sini. Terus top 6 kita waktu itu ini nih.
kira-kira bergeser nggak nih gitu. Mungkin betul. itu nanti di triwulan kedua juga udah bisa kita jawab setengah kali ya Pak ya, karena kan bisa jadi top 6 ini akan menjadi tetap top 6 atau ada something yang membuat salah satunya bergeser nih, keganti sama yang lain. Wah, ini awal tahun yang sangat seru dan sangat menegangkan untuk teman-teman di industri pasar modal sendiri khususnya. Jadi buat teman-temanku yang mungkin masih belum tergerak hatinya, ayolah ini saat yang tepat. Udah nggak usah khawatir, resesi itu mungkin akan tetap terjadi, cuman kita masih kuat dan masih bisa bertahan hidup seperti itu. Oke, Pak Teguh, terima kasih banyak untuk waktunya. Ada lagi yang mau disampaikan, saran terakhir untuk di sesi ini, maksudnya terakhir di sesi ini, saran untuk teman-teman. Mungkin kalau mau ketemu Pak Teguh di mana nih selain di Radar Malang TV gitu. Silakan. Pesannya sih kalau untuk saya pribadi, kalau teman-teman mau masuk ke pasar modal, ya kan, mau pasar modal, ya itu tadi kita harus mengenali juga tuh industrinya seperti apa. Ini untuk calon investor, misalkan untuk calon investor paling nggak dia punya bekal. Kalau dalam artian adalah dia mengetahui tuh karakteristik pasar modal seperti apa, resiko-resikonya seperti apa, ya. Terus bagi teman-teman yang ingin berkarir di pasar modal 2023 itu masih bagus kok. Kalau karir di pasar modal masih menjanjikan. Masih banyak yang perusahaan-perusahaan efek itu yang masih membutuhkan karyawan untuk untuk mereka yang punya license di pasar modal ya, itu seperti itu. Jadi berkarir di pasar modal itu nggak cuma sebagai equity shares atau seperti apa, itu masih banyak ya, utamanya entah itu nanti ternyata jadi seorang manajer investasi ataupun sebagai seorang penjamin emisi ya. Nah itu masih terbuka banget tuh, masih peluang masih terbuka. Kayak kemarin juga ada teman juga yang menanyakan, Pak ada teman nggak yang punya license BPPE? Saya bilang nggak ada kalau di Malang, seperti itu. Nah itu sebenarnya masih menarik karena masih ada yang membutuhkan seperti itu. Pasarnya masih luas. Masih luas meskipun sekarang masih ada banyak platform online trading ya, online trading juga, tapi tetap mau dia online trading atau non online trading tetap membutuhkan karyawan profesional di pasar modal seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Selma. Jangan takut tentang resesi ya, jangan takut tentang resesi, jangan takut untuk berinvestasi di pasar modal, dan jangan khawatir untuk berprofesi di pasar modal. Oke, salam pasar modal. Ada salamnya nggak sih Pak? Nggak ada sih. Nggak ada. Cuma kita di Propam kan salam cuan. Iya. Otak saya dari tadi udah cuan gitu. Oke, salam cuan, salam kompeten gitu. Baik. Pak Teguh, terima kasih banyak. Sama-sama atas waktunya. Jangan kapok, kita masih punya 12 bulan ke depan. Dan kita akan melihat bagaimana sih pergerakan dan serunya dunia investasi utamanya di pasar modal ini gitu. Sampai jumpa lagi Pak Teguh. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah memberikan banyak edukasi. Setahun kemarin ditambah lagi tahun ini. Nggak kerasa udah ini tahun keberapa? Ketiga ya? Kedua ya? Tahun kedua. Februari dulu ya. Iya, Februari awalnya kita keluar. Luar biasa sekali. Nanti mungkin kita bisa merayakan anniversary-nya kita ketemu waktu itu ya. Iya. Dan yang open juga awal tahun aku juga ya. Iya, opennya Pak Teguh juga. Ini juga aku juga opennya. Iya, nggak apa-apa, awal tahun memang kita persiapkan di situ. Senang sih saya sudah bisa membawakan Outlook 2023 which is itu. Wow, saya belajarnya lumayan sih. Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan, nggak apa-apa, ditanyakannya di kolom komentar. Betapa nanti kita bahas juga. Gitu, betul, buat teman-teman yang mungkin masih gemes nih, pingin tahu lebih, boleh ditanya di kolom komentar atau via DM-nya di Instagram @jawabanradar_malang. Nanti kita akan tanyakan, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, Pak Teguh, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Selma. Saya Salma Kirana undur diri dulu. Sampai jumpa di pasar modal. Sampai jumpa di kelas investasi selanjutnya, dan juga saya Teguh. Sampai jumpa. Salam cuan. Salam kompeten. Salam kompeten.